Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan opak dicampur kayu. Bapak-bapak I love you. Mana enak makan opak campur kayu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, yang insya Allah para pemirsa dan juga jamaah Masjid Rahman, mudah-mudahan hidupnya makmur, insya Allah matanya kagak lamur, insya Allah rambutnya nggak bertabur, insya Allah nggak cepet masuk kubur. Salawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir pada siang hari ini insya Allah barang-barang mendapat syafaatul uzmah nanti yaumul qiyamah. Amin. Amin ya robbal alamin. Berbicara tadi sudah diomongin banyak sama guru kita, betul? Betul. Seberapa besar dosa, segede apapun dosa pasti Allah akan mengampun. Nih, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 55. Understand? apa itu 55? Seket 5. Ya Allah. 55. Alhamdulillah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillah suaranya masih bagus ya Bu ya. Dulu begini mantan kori Pak. Oh iya. Juara RT. Wah. Peserta 5 nggak datang 4. Juara 1 dong. Alhamdulillah. Wa kadzalika nufassilul ayati walatastabina sabilul mujrimin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Di dalam ayat ini kita bisa ambil 2 pelajaran. Kita bisa ambil 2 pelajaran. Kalau menurut literatur bahasanya wakadzalika ini kalau dulu waktu saya sekolah di SD Bu. SD. Ini menjadikan maf'ul mutlak. Li bayani ghoyah kalau di dalam tafsir Jalaluddin As-Suyuti. Understand? Yes. Alah Pak Ustadz nggak usah yang begitulah, ngajinya yang danta-danta baik ya. You understand danta? Lah kudu jelas. Wa kadzalika nufassilu. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat Al-Quran ini untuk menunjukkan bahwa jalan orang-orang soleh yang di sini sudah soleh semuanya belum? Jawabannya insya. Lah kalau insya Allah kudu pasti ya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, walitastabina sabilul mujrimin. Yang kedua, biar jelas jalan orang-orang yang melakukan dosa. Betul? Karena Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan. Ada kaya, ada miskin. Ada ganteng, ada jelek. Alhamdulillah. Nah, kemudian ini untuk menjadikan pelajaran buat kita. Agar orang-orang soleh dan tak jelas. Bagaimana kalau orang soleh jelas? Tentunya ngikutin baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
Jangan sampai hati kita sampai wangkot. You understand wangkot? Kan Rasulullah menjelaskan wa qaswatul qalbi, hati yang jangan sampai hati yang Siapakah hati yang keras? Adalah Fir'aun. Ini mau jawab kencang takut salah Pak. Ya Allah. Nyontoh kepada Rasulullah. Apalagi zaman sekarang ketika kita berbuat apapun. Makanya Allah akan balas apa yang kita lakukan. Ini mohon maaf. Zaman sekarang kan lagi banyak koruptor. Betul lah? Lah itu kudu tanggung jawab dunia. Ya Allah. Masya Allah. Lah mohon maaf ketika dia berbuat jelek. Pasti Allah bakal balas perbuatan yang jelek. Kalau kita berbuat yang baik pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang berbuat walaupun sekecil apapun Allah pasti akan catat, akan balas dengan amal kita. Alhamdulillah. Jangan sampai amal kita hilang. Kata Rasulullah tuhbitul a'mal. Kita sholatnya akan hilang, amal kita mohon maaf. Duduk kita pahalanya kagak ada. Apa alasannya? Kata Rasulullah al-istighalu bi'uyubil khalqi. Sibuk dengan orang lain, betul? Padahal kesibukan sendiri banyak sekali. Kadang-kadang kita ngurusin laki, mohon maaf ya bu. Udah ngurusin suami apa belum? Yang bener nih. Kalau kadang-kadang ya Allah bu udah capek ya bu ya. Pagi udah nyiapin makanan, betul? Udah nyiapin kadang-kadang suaminya kagak terima. Lah kalau kepingin jadi orang yang soleh mohon maaf. Kudu pemimpinnya soleh. Kalau istri soleha maka suaminya kudu soleh. Begitu nggak terima istri mau ngelawan kagak paling di pojokan ngomong perasaan ku berbakti untuk makan pagi ku siapkan semua mati atau hilang apa memang pindah ke lain hati. Jadi aku harus masa sih aku ini Pak korban KDRT nih Pak. Ya Allah. Masya Allah. Pertama menunjukkan bahwa jalannya orang soleh. Seorang istri kudu taat amasu. Nah, mohon maaf. Kalau orang yang boleh dikatakan menjalankan dosa. Mohon maaf. Itu akan dipinta pertanggungjawaban. Kata Rasulullah. Kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'iyati. Pemimpin tanggung jawab terhadap anak buahnya. Betul? Suami kudu menjadikan suri toladan dalam keluar. Istri kudu didik terhadap anak-anak. Kalau nggak bisa didik pasrahin di tempat yang sudah ada. Yaitu pesan. Dan mohon maaf pesantren sekarang ya Allah mau ngajar dewek. Contoh nih, walaupun saya suka ngomong begini ngajar anaknya Pak. Ya Allah kagak nahan. Malah kadang-kadang berantem. Begitu apalagi kalau ngaji Quran. Begitu ngaji Quran, begitu, ya nggak bisa akhirnya orang tua marah, pasrahin aja. Makanya insya Allah kesimpulannya bahwa jalan yang benar, jalan yang soleh sudah jelas, jalan yang pendosa pun juga sudah jelas. Insya Allah mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Amin. Angkat tangan semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau doa aja belum? Nah, orang suruh mengangkat tangan. Iya. Gitu. Kirain, Bu, apal banget mah lagunya tadi. Mama cari bel nggak bisa dipancing ya, nyamber aja udah.
Baik, silakan ibu-ibu yang mau bertanya, bapak-bapak yang mau bertanya silakan. Ya, mana angkat tangannya, saya mau lihat, saya mau pilih. Oh, banyak juga yang mau yang depan deh. Masya Allah. Silakan ibu berdiri, namanya siapa dan pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Barka dari Masjid Taklim As-Solihin Kelapa Gading Timur. Kelapa Gading Timur, Masya Allah ya. Ustadz, Allah kan maha pemaaf, sedangkan manusia tidak. Ya. Saya ingin tanyakan, apakah kita boleh balas dendam terhadap orang yang telah menghancurkan kehidupan orang banyak? Demikian Pak Ustadz, terima Masya kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Ibu, Bu, dendam itu tidak boleh. Di dalam surah Al-A'raf ayat 118 Berapa yang benar? 190 Lah. Allah menjelaskan hudzil afa wa'mur bil urfi. Kita jadi orang kudu pemaaf. Tapi kadang-kadang namanya manusia, Bu. Kalau udah disakitin sampai 7 turunan kagak mau ngamaafin, betul? Sedangkan Allah sifatnya wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun dan maha kasih Kadang-kadang Pak, musuh itu bukan dari mana-mana. Kadang-kadang dari istri dewek juga musuh ya Pak. Ya Allah, kadang-kadang nih mohon maaf, istri jatuhin gelas, ya kan? Jatuhin suaminya ngomong. Kalau lagi pengantin baru ngomongnya sayang-sayang. Ya kan? Itu namanya ikan hiu goyang-goyang. Apa itu saat? Ibu-ibu yang ku sayang kan begitu. Ya Allah. Kadang-kadang diomelin padahal namanya udah pecah Pak. Ya kalau namanya udah pecah kan gak bisa disambung, betul? Makanya orang yang dendam salah satunya efeknya satu bisa memutuskan silaturahim, betul? Yang kedua lemah iman. Kalau orang yang sudah lemah iman mohon maaf akan dipengaruhi dengan hal-hal yang buruk pasti akan cepat. Contohnya tetangga ngerumpi, ya enggak? Tetangga? Kalau bapak-bapak mah jarang ngerumpi ya. Ya itu saya Bu. Ya Allah, orang kadang-kadang mohon maaf ngerumpi ke sono, ke sana, kemari, kau cerita keburuk. Semu di seberang lautan, jelas. Tapi gajah di belubuk mata. Keterlaluan. Bu, Pak, itu siapa yang nyanyi? Munawir, Roma Irama. Roma Irama Ini Munawir. namanya Joko Sembung makan permen. Apa itu? Udah nggak nyambung men. Allah. Tuh, makanya jangan sampai kita berbuat dendam. Dendam itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Yang ketiga, kalau orang yang dendam jauh dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadikan pelajaran buat kita semuanya. Yuk kita berbuat yang soleh. Jauhilah menjadi orang-orang yang pendosa. Insya Allah esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.